sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Para hadirin, para jamaah yang saya hormati dan saya muliakan, kita melanjutkan pelajaran kita masih tentang sifatus shalah, tentang sifat-sifat gerakan shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min qiraati ummil Qur'an rafa'a sautahu wa qala amin. Diriwayatkan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apabila beliau telah selesai membaca ummil Quran atau suratul Fatihah, maka beliau rafa'a sautahu, ya, itu mengangkat suaranya, mengeraskan suaranya, wa qala, dan berkata amin. Rawahu ad-Daruqutni, hadis ini riwayat Imam Daruqutni, wa hassanahu, dan beliau menganggap hadis ini tingkatannya hasan. Wal Hakim, dan juga riwayat Imam Hakim, wa sahhahahu, dan beliau menganggap hadis ini riwayatnya sahih. Ya. Nah, jadi kalau kemarin sudah kita membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim, ya, bahwasanya Bismillah itu merupakan ayat dari surat Al-Fatihah dan wajib dibaca. Nah, kita sekarang bahas masalah amin, ya. Pertanyaannya, apakah amin termasuk dari Fatihah? Nah, ya. Ini lagi ngomongin amin, kayaknya pas banget ini. Ya. Ya. Kalau nggak salah 2 minggu lalu ngomongnya amin juga ya. Amin juga. Ya. Nah, ini Rasulullah kalau udah baca Fatihah, Rasul mengucapkan amin. Ulama mengatakan bahwa amin bukanlah bagian dari suratul Fatihah. Berarti kalau amin bukan suratul Fatihah, kalau dibaca sunnah, kalau nggak dibaca tidak kenapa-napa. Ya. Nah, jadi kalau ada orang sholat kagak baca amin, batal nggak sholatnya? Nggak batal. Ya. Mungkin saking fanatiknya tuh dia nggak mau baca amin tuh ya. Nauzubillah min dzalik. Ya, sekali lagi ya, saya katakan tidak ada kaitannya ya amin itu dengan amin ini ya, karena cara bacanya juga beda ya. Kalau amin ini dalam bahasa Arab namanya isim fi'il, namanya apa? Isim fi'il. Kan kalimat ada 3, ada isim, fi'il, huruf. Ada isim tapi fi'il. Nah, ini unik nih, isim tapi fi'il. Kenapa isim tapi fi'il? Dia bentuknya isim, tapi kalau kita maknakan jadi kata kerja. Apa maknanya amin? Amin maknanya Allahumma istajib. Allahumma istajib. Ya Allah, kabulkanlah. Ini yang dinamakan dengan isim fi'il. Lebih tepatnya isim fi'il amr. Ya, isim fi'il amr itu amin. Nah, ya. Nah, kata amin ini menurut sebagian ulama, termasuk diantaranya Imam Zamakhsyari, beliau mengatakan ya bahwasanya amin adalah isim fi'il. Ya. Nah, ada 2 bacaan kata beliau. Cara bacanya yang pertama amin, panjang A-nya. Ya. Amin. Yang kedua bacanya gini, amin gitu. Ya. Nggak ada yang ketiga amin, nggak ada gitu. Dibaca pendek enggak ya? Enggak amin enggak. Tapi boleh enggak? Ya boleh-boleh aja. Ya sah-sah saja. Cuma kalau kita bacanya panjangan, lebih panjang lebih bagus ya. Makanya dalam sholat semakin banyak bacaan semakin banyak pahalanya ya. Jadi kalau kita baca amin
Memang orang kita orang Indonesia kalau yang namanya amin bacanya tergantung Fatihah imam. Kalau imam bacanya waladhdallin, coba amin. Menyesuaikan, emang orang Indonesia demen banget ame lagu emang. Coba kalau kita baca waladhdallin. Nah, gitu. Itu orang Indonesia ya, demennya ame lagu. Ya ini hadirin dia. Nah, lalu kemudian Ibnul Jizi mengatakan, kata beliau bahwasanya mengucapkan amin itu adalah kita mohon agar doa kita dikabulkan Allah. Doa apa itu? Dalam suratul Fatihah ini unik. Ya. Kita diajarin ame Allah cara minta. Ya. Al-Quran 30 juz, surat pertama dalam mushaf itu adalah suratul Fatihah. Dimulai dengan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya padamulah kami menyembah dan hanya padamulah kami minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan siratal mustaqim. Nah ini kita minta sama Allah, ya Allah tunjukilah kami ke siratal mustaqim. Allah kagak pakai kata yang jelas di situ. Allah pakai kalimat siratal mustaqim, kata yang mengundang adanya penafsiran, hadirin. Ya. Jadi kalau Quran itu kadang bicaranya lugas sehingga ulama nggak beda pendapat, kadang-kadang bahasanya dibikin samar. Sebagaimana siratal mustaqim. Nah sehingga ulama menafsirkan kurang lebih ada 3 pendapat. Yang pertama ada yang mengatakan apa siratal mustaqim maknanya Islam. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan Islam. Yang kedua ada yang mengatakan maknanya adalah adalah jalannya Nabi Muhammad. Yang ketiga ada yang mengatakan jalannya Nabi Muhammad dengan para sahabatnya. Nah, tapi kata sebagian ulama itu dalam kitab tafsir Adwaul Bayan fit tafsir Al-Qur'an bil Qur'an, Imam Syinqiti mengatakan bahwasanya di mana tafsiran siratal mustaqim? Ayat selanjutnya. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa itu nikmat? Para nabi, para wali, orang yang mati syahid dan orang soleh. Tuh jalan mereka. Ya. Ini 4 Pak jalannya. Jalan nabi, jalan wali, jalan orang yang mati syahid, jalan orang soleh. Ini Pak, kita kalau enggak masuk ke dalam kelompok 4 kategori ini celaka kita. Kenapa celaka? Karena jalan selain jalan ini ghairil maghdubi alaihim, yaitu jalannya Yahudi ame Nasrani, selesai. Makanya kalau kita nih jalan di jalan yang lurus, insya Allah masuk ke dalam kategori 4 ini. Yang pertama jalan siapa tadi? Nabi. Mungkin gak jadi nabi kita? Gak mungkin, udah gak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Ya, musodek masuk musodek? Kagak. Kalau gak jadi nabi karena emang udah gak ada nabi lagi. Yang kedua jadi wali. Mungkin jadi wali? Mungkin? Yang belah pojok kali nih ya, wali nih. Wali murid paling gak ya. Kalau gak wali kelas. Jadi wali nih. Ya. Cuman bahasanya siddiq. Kalau dalam bahasa ilmu tasawuf, siddiq itu walinya wali kutub. Siddiq walinya wali kutub. Tinggi. Kalau nggak jadi wali, minimal kita mati syahid. Mati syahid nggak mesti perang. Orang sakit asam lambung, sakit mah, melilit perutnya, terus mati syahid. Orang ketimpa bangunan, matinya syahid. Cuman asal jangan lagi main judi aja, lagi main judi begini. Ketimpa bangunan kagak syahid.
Ya kalau mungkin lagi duduk, lagi ngadem, ya tahu-tahu ketiban tembok gitu, nah syahid. Asal jangan lagi banting kartu. Kalau lagi sambil banting kartu, malaikat bingung nih. Gue masukin kemana nih? Dimasukin neraka, tapi dia ketiban. Dia ketiban, tapi lagi apa tuh? Main kartu. Maka jangan bikin bingung malaikat ya. Main kartu masih pakai baju koko, meninggal. Orang bingung ya. Dia bingung nih, sahid apa enggak? Sangit ya. Nah minimal jadi syahid kita tuh, ya. Banyak nanti kategori syahid termasuk tenggelam, termasuk naik kapal meledak misalnya, auzubillah min dzalik tuh. Makanya hadirin kita jangan takut kalau naik kapal, ya. Kadang ini mohon maaf ada orang yang fobia naik kapal, takut naik kapal. Kenapa? Takut mati. Semua orang bakalan mati. Ya. Yang nggak naik kapal mati, yang naik kapal bisa mati. Nah, keuntungan orang naik kapal matinya syahid. Keuntungan orang naik perahu tenggelam matinya syahid. Kalau enggak juga nabi kagak, wali kagak, syahid kagak, minimal kita jadi orang soleh, ya. Orang soleh. Nah, itu. Nah, jadi kita baca amin kata Ibnul Jizi itu kita meminta agar doa kita tadi dikabulkan. Makanya kalau orang udah baca waladolin kagak pakai amin, nah kurang sempurna, gitu ya. Maka ditambahkan apa? Amin itu ya. Nah, ada satu keistimewaan nih masalah amin. Semua rukun sholat imam sama makmum nggak boleh bareng, takbir nggak boleh bareng, ruku nggak boleh bareng, i'tidal nggak boleh bareng. Pokoknya imam dulu baru makmum. Kecuali yang boleh bareng amin. Ya. Jadi kalau kita sholat imam baca waladolin boleh bareng-bareng baca, imamnya baca, makmum juga baca amin, itu doang. Ya. Makanya kalau ada orang dikit-dikit duluin imam, nah itu kata Nabi nanti di hari kiamat kayak keledai. Artinya nih orang diumpamakan dengan orang yang bodoh. Nauzubillah min dzalik. Lalu kemudian ya, dalil daripada hadis ini menunjukkan bahwa Nabi kalau baca amin suaranya keras, hadirin. Ya. Tadi dikatakan dalam hadis Nabi kata Abu Hurairah kalau habis baca Fatihah dia mengeraskan suaranya, berarti Nabi baca aminnya keras. Gitu ya. Nah, ini juga dalil kalau kita lagi doa bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baca yang keras. Amin gitu. Amin. Jangan pelan. Pelan boleh-boleh aja sih. Cuman ahsannya biar kompak, aminnya keras. Ya. Cuman jangan keras-keras. Amin gitu. Kalau amin itu namanya kode namanya. Kok aminnya doanya kelamaan. Jadi kalau kita amin, amin tuh ya tuh. Jadi diucapkan amin dengan keras. Kenapa? Karena dalam mazhab Hanafi dan mazhab Maliki aminnya kagak sunnah keras. Ya, jadi suatu kali ada ustadz sholat nih di masjid mazhab Hanafi di luar negeri. Termasuk Hanafi itu India, Hanafi itu. Dia sholat nih di masjidnya mazhab Hanafi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semua diam, dia doang. Amin. Dia makhluk tuh. Kenapa? Karena mazhab Hanafi sunnahnya tidak dibaca keras. Baca cuman tidak keras. Disirkan. Ya. Jelas? Jadi kalau kita sholat di mazhab Hanafi, ngikutin mazhab mereka. Jangan baca amin keras-keras. Kenapa? Malu. Baca sendiri kenceng tuh. Makanya itulah adab. Kita kalau sholat di mana-mana, kudu tahu nih masjid apa. Ya. Makanya zaman dulu, di zaman orang-orang tua dulu, ini kan kalau kita sholat tarawih. Itu selalu kalau sholat tarawih ada panggilan imam. Amirul Mu'minina
Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an. Kenapa kau pakai Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab? Emang zaman Nabi pakai itu? Nah ini ada orang sekarang gampang ngebid'ahin. Tuh nggak ada zaman Nabi. Zaman Nabi nggak pakai itu. Ini orang kudu banyak belajar sejarah. Dulu hadirin, ketika Wali Songo masuk ke Indonesia, orang-orang Syiah itu pengen masuk juga. Jadi Syiah pengen dompleng dakwahnya Wali Songo. Nah, Wali Songo tahu nih Syiah pengen diam-diam masukin ajarannya. Maka masjid-masjid yang mereka ngajar, yang mereka dakwahi, ketika sholat tarawih, mereka masukkan tuh bacaan itu. Agar kenapa? Agar menandakan bahwa ini masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena kalau orang Syiah sholat di situ, pengen dakwah di situ, ngedenger nama Abu Bakar Siddiq, panas palenya. Ya. Ngedenger Umar bin Khattab, kebakaran jenggot. Makanya nggak demen dia. Keluar tuh orang. Ini masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pokoknya kalau ada masjid yang kagak pakai Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali, masjid Syiah. Khotib naik mimbar, sholat Jumat, nggak baca Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, khotibnya Syiah. Ya. Kan kalau kita sholat Jumat pasti ada tuh. Wardallahumma anil arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umara wa Utsmana wa Ali wa ambaqiyatis sahabati ajmain. Tuh terus. Nah kalau orang nggak baca itu, pertanda indikasi ini khotib Syiah. Gampang aja. Lihat masjid Syiah gimana? Kagak ada itunya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Masjid sampai masjid kan ditulisin kan Abu Bakar, Umar, Utsman. Kenapa itu? Agar proteksi jangan sampai ini masjid kemasukan Syiah. Tuh orang tua dulu nyampe ke situ. Wali-wali Songo nyampe. Orang kita banyak kritiknya, kagak ngerti sejarah. Jadi kalau ada satu amalan yang orang tua dulu kerjain, satu jangan kita ingkari kalau belum tahu hadisnya. Kan sekarang lagi rame di medsos nih Pak nih. Kita kalau sholat kan, habis sholat baca Fatihah. Ada yang komen, nggak ada hadisnya tuh Nabi baca Fatihah habis sholat. Adanya ayat kursi, adanya Subhanallah 33. Ya, orang dulu baca nggak? Baca, pasti ada dalilnya. Gitu. Baik sangka dulu, ilmu kita belum nyampe. Nah maka kalau dulu musuhnya orang-orang sunan-sunan itu Syiah, nah sekarang kita ya orang-orang yang pengen nyusup di ajaran kita adalah orang-orang Wahabi. Ya, yang punya pemahaman Allah di mana? Di langit. Yang punya pemahaman Allah punya tangan. Yang punya pemahaman Allah itu punya kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Shallu ala Muhammad. Nah, bagaimana cara proteksi masjid biar kagak kemasukan orang Wahabi? Gampang. Gimana caranya? Taruhin kuburan di depan masjid. Pengurus atuk mati gitu taruh situ gitu. Ya ada ketua DKM gitu mati taruh situ, kagak bakal sholat di situ. Mereka lebih cari mana nih masjid yang nggak ada kuburannya. Makanya Kuitang aman, ya. Kuitang aman, luar Batang aman. Itu sengaja emang. Para wali tahu ini masjid jangan sampai diambil sama orang-orang itu, maka mereka dikuburkan di situ. Tuh, cari dah Pak. Sekarang begini, kenapa sih nggak mau sholat di masjid yang ada kuburannya? Nabi kan ngelarang. Baca hadis yang benar. Yang Nabi larang masjid kuburan jadi masjid. Kita nggak begitu. Kalau kita masjid dulu baru ada kuburan. Ya nggak boleh nih kuburan dijadiin masjid, nggak boleh. Orang Yahudi begitu. Coba kalau kita lihat makam sama masjid duluan mana? Duluan masjid. Nggak ada ceritanya nih makam-makam aulia tuh ya. Duluan makam baru masjid, kagak ada. Masjid dulu baru ada makamnya itu. Tapi nggak, itu hikmah Allah.
Kenapa mereka orang ini nggak mau sholat di masjid yang ada kuburannya? Nah, biar kita gampang nandainnya. Tuh, kalau bisa tulisin masjid ini ada kuburannya gitu. Jadi, oh jangan kuitang dah gitu. Kan jadi nggak jadi gerecok-gerecokin. Masalahnya hadirin, kita bukan benci saudara kita, enggak. Demi Allah kita nggak benci. Kita cuman kasihan, ya Allah. Amalan yang ada dalilnya, ada hadisnya, ada ulama yang ngerjain di bid'ah-bid'ahkan, disalahkan. Yang sayangnya hadirin, saya dapat nih dari tahun 2010 kita coba ngeliatin para asatis yang mereka itu. Sampai sekarang ternyata banyak perubahan. Dulu mereka anggap kunut itu bid'ah, sekarang mereka bilang kunut khilaf. Tuh, ada peningkatan. Dulu mereka anggap yang namanya tahlilan itu bid'ah, sekarang khilaf. Jadi semakin orang banyak baca buku, semakin maklum sama kerjaan orang lain. Ya. Bisa jadi nanti mereka ikut maulid, insya Allah. Tuh, ya. Amin. Jelas ya. Nah, jadi kembali lagi, ya. Ketika masjid itu ada kuburannya, itu cara Allah ngejaga. Ya. Nah. Wa fihi dalilun ala istihbabit ta'min lil imam. Ini dalil bahwasanya sunnah membaca amin bagi si imam kama yustahabbu lil ma'mum wal munfarid, sebagaimana disunnahkan bagi seorang makmum atau orang yang sholat sendiri. Di mana dalilnya? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam imamun, karena Nabi adalah imam. Wa yajhar al-ma'mum wal imam bit ta'min, dan Nabi ya menjadi imam itu membaca, ya menjaharkan aminnya beserta makmumnya. Rafi'in ya bi aswatahum bi amin, seraya meninggikan suaranya dengan ucapan amin. Wa dzalika fi sholati jahriyah, ini hanya terjadi pada salat yang jahar. Wa ajma'atil ummah, dan para ulama sepakat atas kesunahan amin bagi orang yang sholat sendirian saja. Tuh, ya. Tapi kata Imam Malik hadirin, wala yu'amminul imam, imam nggak perlu amin. Nah, ini mazhab Malik nih. Ya. Imam nggak perlu amin katanya, makmum doang. Apa dalilnya? Dalam hadis Nabi bersabda, fa idza qala waladolin, kalau imam baca waladolin, fakulu, kalian katakan amin. Nabi nyuruh jamaah. Tuh, Nabi nyuruh jamaah. Menurut Imam Malik ini dalil kalau imam nggak perlu, yang cukup apa? Jamaah. Tapi kata Imam Syafi'i enggak, kan Nabi sendiri pernah baca amin. Tuh. Berkata Imam Abu Hanifah, la yajhar bit ta'min, ya, nggak perlu dikeraskan bacaan amin. Tuh, dalil juga nih, ya. Jadi kembali lagi tadi, kalau kita lagi doa baca amin keras, nah, maka Imam Syafi'i. Kalau kita baca amin pelan, maka Imam Hanafi. Tuh, ya. Cuman kita menghargai orang doa, ya. Orang doa kan perlu kita hargai. Gimana cara menghargai orang doa? Amin doanya, aminin doanya. Mudah-mudahan ente sehat afiat. Gitu doang. Iya lagi. Amin gitu. Makanya saya bilang kalau ada orang doa habis sholat kek, lagi tahlilan kek, amin apa amin gitu. Ya. Jadi ke orang doa kita apa? Kita aminin. Mohon maaf ya. Kadang-kadang ada orang doa nggak diaminin. Kenapa? Sombong hadirin. Mudah-mudahan Allah tambahin ilmu ente. Diam nih. Kok nambah sih? Emang aneh kurang gitu. Sombong. Orang nggak mau didoain. Padahal yang namanya ilmu gak ada batasnya. Orang kaya didoain biar kaya. Bisa nggak? Dia udah kaya nih. Mudah-mudahan Allah jadikan orang kaya. Dia tersinggung malah. Nggak amin. Aneh kan udah kaya lah. Nggak ada yang sebenarnya, ya, orang alim yang pintar belum tentu alim. Dia mungkin alim ilmu agamanya, tapi belum tentu alim ilmu dunianya. Dia mungkin kaya hartanya, tapi belum tentu kaya hatinya. Maka doa siapapun kita aminin. Ada imam dulu namanya Al-Imam Lais. Imam Lais ini suatu hari lewat suatu tempat
di mana di situ biasanya orang-orang soleh pada kumpul. Ada satu orang soleh lagi doa angkat tangan begini, minta makan. Kalau zaman dulu ulama yang tajrid, ulama yang kagak asbab, ini kalau minta makan bener-bener minta sama Allah. Kalau kita kan ya bikin status kadang begitu. Lapar nih itu. Ini enggak, bener-bener dia minta sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan sering kali terjadi makanan turun dari langit. Zaman dulu nih ya. Akhirnya ngelihat orang yang lagi doa tadi, doa panjang, Allah belum kabulin tuh makanan turun tuh. Imam les lewat lihat ada orang lagi doa, diaminin. Amin. Tiba-tiba makanan turun. Subhanallah. Imam les deketin tuh orang. Ya fulan, makan enak nih, bahasa kitanya gitu. Bagi dong katanya, barang aneh-aneh. Wah enak aja, ane yang minta ente yang makan, kan ane yang minta. Apa kata Imam les? Ente minta tapi kan ane yang aminin tuh. Dia minta panjang-panjang cuman amin sekali turun. Kenapa? Yang amin siapa? Wali. Makanya kita kalau ke rumah guru kita, jangan kita suruh guru kita doa panjang-panjang, cukup beliau bilang apa tuh? Amin. Saya kalau ke rumah guru saya almarhum al-maghfur Laki Abdul Hamid Hussein, beliau kalau doa itu nggak doa panjang-panjang. Jadi kalau kita pulang nih salaman, ya biasa ngasih amplop tuh. Beliau nggak doa nih, beliau amin 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 doang, amin 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 begitu. Ya. Jadi cuma amin doang doanya. Kenapa? Doa kita yang baca sesuai dengan maksud kita, beliau yang aminkan, doanya mustajab. Ya. Jadi kalau kita misalnya ngundang wali sekelas Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi datang ke acara kita, cuman datang mendoa doang begini, ya Al-Fatihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu amin, selesai. Pulang kita amplopin, ada yang gerutu gitu. Baca gitu doang gue juga bisa gitu katanya. Jangan beda. Doa yang dibaca Habib Ali sama doa kita beda. Beliau bilang amin kabul. Kita mau sebuku kita baca belum tentu kabul. Kenapa hadirin nih? Ada logikanya begini. Dalam hadis ya, orang yang ahli baca Quran ya, orang yang ahli baca Quran ma'as safaratil kiramil bararah, itu senantiasa bersama malaikat yang soleh, yang baik. Orang yang ahli baca Quran, ahli Quran. Lagi mana wali nih ya? Kira-kira wali kalau pergi, kalau berangkat, kalau di rumah ada malaikatnya nggak di sekitarnya? Nah kalau ada orang minta doa ya, wali itu aminin, kira-kira malaikat ikut amin nggak? Berarti yang ngaminin doa itu orang siapa ya? Itu wali, malaikat itu. Lagi mana nggak kabul itu. Makanya pentingnya kita bersohbah, bergaul, dekat ame wali, ame ulama di situ. Lewat YouTube kagak kena itu. Nonton streaming YouTube kagak kena itu. Malaikatnya di rumahnya, bukan di YouTube, kan begitu. Emang ada malaikat YouTube? Ada? Kagak ada. Ya, makanya kalau kita dengar ada ulama, ada wali, di mana datang? Di sono Banten, datengin. Banten dekat. Ya, di mana? Di Bali, datengin. Ya. Selagi masih bisa kita datang, datengin. Karena ya kalau kita pengen nyari ijabahnya doa sama mereka tuh ya, cukup bilang apa? Amin. Kemudian wa'an Abdullah ibni Abi Aufa ya. Qala ja'a rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni la astati'u an akhudha minal Qur'ani syai'an. Dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki. Ini laki-lakinya tidak disebutkan ya, rajulun berarti majhul. Dia ini dalam hadisnya baru masuk Islam. Dia bilang sama Nabi, ya Rasulullah, saya ini nggak bisa baca Quran sedikit pun. Sedangkan orang Islam wajib
Sholat paling minimal baca suratul Fatihah. Saya belum bisa Fatihah ya Rasulullah. Fa'allimni ma yujazini minhu, maka ajarkan aku apa yang membuat sholat aku sah. Apa kata Nabi? Faqala Rasulullah, qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Al-hadits. Nah, ya. Ini dalil buat orang yang baru masuk Islam, baru tobat, baru bener, belum sempat belajar Fatihah, belum kenal ame Islam, terus dia baru masuk Islam. Sedangkan waktu sholat udah datang, johor misalnya ada johor nih, nggak sempat orang belajar suratul Fatihah, maka cukup dia baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Ya. Berarti gantinya zikir. Ya. Dari sinilah ulama mengatakan orang yang nggak bisa baca Fatihah, maka nomor 1 wajib belajar. Wajib belajar. Kalau nggak bisa, waktu udah sempit, baru udah baca yang kita bisa. Tuh, ya. Ini dalil tentang Islam itu mudah, hadirin. Kayak orang nisfu Saban yang besok nisfu nih. Orang baca apa tuh? Yasin. Berapa kali? 3 kali. Ajak kita punya bocah, kita ajak. Bisa nggak baca Yasin bocah? Nggak bisa. Baca apa tuh bocah? Kulhu. Berapa kali kulhu? 3 kali. Kalau emang kurang, biar panjang dah, ya. Kulhu sampai orang udah baca Yasin kelar, dia juga kelar baca kulhu. Intinya apa? Kalau nggak bisa ngerjain yang sempurna, jangan ditinggalkan semuanya. Ma la yudraku kullu, la yudraku kullu. Apa yang kita nggak bisa kerjakan semua, jangan ditinggalin. Ya. Nah, ini dalil ya bahwasanya Islam itu mudah. Nggak ada amal ajaran Islam yang susah, nggak ada. Ya. Yang mana yang susah? Ada syariat boleh kawin kagak pakai wali ame saksi. Ayo. Ada syariat boleh kawin nggak pakai wali ame saksi. Boleh diamalin. Enak gak tuh? Kawin nggak pakai wali, nggak pakai saksi. Abahnya nggak tahu, nggak ada yang lihat. Udah berduaan aja deh. Ya, saya nikahkan diri saya gitu kepada Anda. Kata dia, saya terima nikahnya, sah tuh. Jadi gak tuh? Jadi. Mazhab siapa itu? Mazhab Imam Abu Hanifah. Cuman dengan syarat jangan ngadain di Kuitang. Jangan ngadain di Mari. Kenapa? Kacau ini. Kata guru saya, ya, adanya syariat itu rahmat. Nanti ada saat mungkin ada orang dia itu kejebak di pulau, cuman berduaan doang, laki ame perempuan. Nah, emang laki sama perempuan berduaan di pulau, dia bingung ngapain ya? Bener gak? Yang laki demen sama perempuan, yang perempuan juga demen. Nah, yang perempuan kagak ada walinya, mau keluar dari pulau bisa nggak? Nggak bisa. Gimana kawinnya? Pakai syariatnya Imam Abu Hanifah tuh. Cuman syaratnya di pulau itu. Tapi bukan Pulau Seribu. Pulau Seribu masih banyak orang sono. Ini terdampar di pulau kagak ada orang, berdua doang, begitu boleh. Ya, artinya mazhab yang ada tuh itu ada kemudahan. Rahmah lil mu'minin. Kata Rasulullah, ikhtilafu ummati rahmat. Perbedaan ulamaku adalah rahmat. Termasuk nih masalah anjing. Mungkin jamaah di sini saya yakin nggak berinteraksi sama anjing. Ya. Tapi ada sebagian orang satpam atau sopir punya majikan orang bule. Orang bule. Yang namanya bule kadang punya apa tuh? Anjing, nyara anjing. Ya. Nah, kira-kira gimana? Lagi nyopir, tuh anjing main. Nah, mazhab Syafi'i gitu, repot gak tuh? Repot. Dikit-dikit ganti celana, dikit-dikit ganti baju. Pindah mazhab Maliki. Mazhab Maliki tidak menyatakan najisnya mughal lazo. Jadi kagak kayak mazhab apa tuh?
Syafi'i, ringan mazhabnya. Tuh. Ya, jelas? Kebetulan saya berasal dari Banten nih, kebetulan ya. Jadi 10 hari kita mengadakan daurah di Pandeglang. Dan subhanallah jadi sono air lagi dikit, lagi habis. Air lagi habis. Karena airnya kan dari gunung, dipakein pelaron gitu. Cuman ada air cuman setengah bak. Yang kita mungkin, nah ini mustakmal nih. Boleh nggak wudu pakai air mustakmal? Mau ke masjid, masjidnya jauh. Anggaplah dari sini mungkin ke Tugu Tani, dekat apa jauh? Gimana Ustaz? Islam mudah, jangan dipersulit. Itu air yang tadi kalau kita mustakmal, pindah mazhab kita, mazhab Maliki. Mazhab Maliki boleh wudu pakai air mustakmal. Boleh. Gimana caranya? Itu air yang dikit ciduk pakai gayung. Minta tolong ame teman kita, tolong dong tuangin ane main wudu. Wudu segayung cukup, Pak. Saya begitu kemarin. Nggak ada gayung, air aqua galon kita pakai buat wudu. Kenapa? Nabi dalam hadisnya itu suka berwudu dengan air 1 mud. Nah ini Islam mudah, jangan dipersulit. Pengen mandi wajib, nggak ada air yang bersih, mustakmal ada, pakai yang mustakmal. Pindah mazhab Maliki. Cumannya ya di tempat yang airnya dikit. Di Kuitang jangan. Ya. Di Kuitang mah air banyak. Di sono Pandeglang air lagi dikit, lagi kering tuh. Ya. Jadi boleh-boleh aja, Islam tuh luas. Makanya Allah bikin mazhab 4. Biar kalau kita nggak bisa di sini pakai yang sini, kan selesai. Contoh, bini head, terus bini udah bersih, kita udah kebelet nih hadirin nih ya. Bini belum mandi hadirin, tapi udah bersih, udah berhenti headnya. Bagaimana nih? Ya. Boleh nggak kita beri tuh dia? Boleh nggak kita datangin tuh bini? Boleh. Belum mandi wajib nggak apa-apa. Pindah mazhab tuh, tapi syaratnya bukan di Kuitang. Di Kuitang air banyak. Kalau lagi gampang mah jangan digampang-gampangin gitu ya. Ini udah gampang digampang-gampangin, nggak boleh hadirin. Ya. Makanya orang kalau lagi jalan jauh, musafir lebih dari 80 kilo, boleh nggak jamak qashar? Boleh. Udah digabung, diringkes lagi dua. Kenapa? Allah tahu hambanya kesusahan. Orang lagi jalan jauh capek, sholatnya 4 capek, dah aneh kasih dah 2 begitu. Masih diringkas juga 2 jadi atu sholatnya. Ada orang sholat maghrib dikosor maghribnya jadi 1. Dengan dalil kan kalau johor kan dikosor jadi 2. Asar kan dikosor jadi 2. Berarti maghrib 1. Ini kagak ngaji nih dia. Waktu ngaji di Kuitang mungkin lagi nggak masuk kali itu. Jadi agama tuh mudah. Ya, Ustadz, saya pengen sunat, saya takut ame pisau sunat nggak berani saya. Yaudah, pindah mazhab Maliki. Mazhab Maliki nggak wajibin sunat. Mazhab Syafi'i wajib. Udah bangkotan belum sunat, nah tuh pakai bendo, potong tuh. Jadi banyak kemudahan kalau kita tahu 4 mazhab. Maka seorang ustadz, seorang dai kalau bisa tahu 4 mazhab, jadi nggak kaku ame pendapat gitu. Khotib lagi naik mimbar, emang lagi musimnya batuk kan ya. Ini saya alhamdulillah batuk masih bisa ngajar ini. Nah kadang-kadang kita lagi khotbah, kan kalau khotbah sunnahnya berapi-api hadirin. Khotbah itu ada sebagian saya lihat kayak dosen masih khotbah. Jadi hadirin jamaah, khotbah sunnahnya berapi-api. Kayak Rasulullah, matanya merah Rasulullah, seakan-akan pengen mempersiapkan pasukan perang. Ya. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Kadang kalau lagi batuk suara begitu, batuk kan kita. Nah, mazhab Syafi'i kalau lagi khutbah nggak boleh apa tuh? Minum. Lagi khutbah nggak boleh minum. Nah, kita lagi ngekel tuh. Boleh nggak minum? Boleh. Pernah satu waktu itu saya khutbah batuk ngekel, kagak hilang-hilang. Isinya khutbahnya judulnya batuk tuh semua. Khutbah pertama batuk, khutbah kedua batuk.
Lagi mana itu? Minum, kasih. Pengurus ambil minum boleh gak sih? Saya mau tanya nih, pengurus nih duduk gitu, lagi Jumatan ngambil minum buat khotib, boleh gak sih? Boleh. Siapa bilang gak boleh? Matiin speaker boleh gak sih pengurus? Boleh. Ini kadang-kadang kita takut. Kita lagi duduk nih, khotib batuk, ya, dari awal sampai tengah-tengah batuk, ambilin air, kasih khotibnya, tuh, nggak batal, nggak. Yang batal kalau mainin sejadah dikepang-kepang begitu kan, ya, mainin sejadah dibikin huruf-huruf gitu, itu baru nggak boleh, itu lago namanya. Mainin batu-batu, main tasbih, subhanallah, lago nggak boleh. Tapi kalau maslahat, hajat, khotib gatal tenggorokannya butuh minum, ambilin nggak? Kan jangan sampai khotib ngambil sendiri kan gitu ya. Bentar jamaah ya, itu turun itu. Jedut teh. Jangan sampai begitu. Kita sebagai pengurus inisiatif. Ya. Lagi sholat, Akbar, speaker bunyi. Diam semasjid itu kagak ada yang matiin speaker. Matiin boleh. Lagi sholat, HP bunyi, HP taruh bawah lagi kan gitu ya. Udah mana soundtracknya apa namanya? Nada deringnya, lagu Kucing Garong lagi. Matiin, hadirin itu boleh. Ya. Yang nggak boleh kita mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak ada kaitannya sama sholat. Ya. Makanya kadang di masjid tuh ada tulisan kan, yang bawa HP tolong dimatikan. Akhirnya pengurusnya tonjokin tuh orang yang bawa HP, karena yang bawa HP dimatikan gitu. Yang benar yang bawa HP tolong HP-nya dimatikan, bukan yang bawa HP dimatikan. Jangan, kasihan ya, mau sholat dimatiin. Nah gitu hadirin. Jadi Islam tuh agama yang luas, jangan kaku hadirin. Sampai ada orang hadirin sholat pakai celana pendek, unik nih. Orang luar sih, bukan orang kita. Sholat pakai celana pendek. Wah nggak sah tuh. Dari 4 mazhab hadirin, ya, hanya 1 mazhab yang membolehkan sholat pakai celana pendek. Segini. Dan sah. Mazhab apa? Mazhab Hambali tuh. Jadi kalau kebetulan kita lagi kemana-mana, lupa bawa sarung, lupa bawa celana panjang, adanya pendek, boleh nggak? Boleh. Pindah mazhab kemana? Hambali. Cuman jangan di Kuitang. Jangan di Kuitang. Di Kuitang banyak tukang sarung. Di Kuitang banyak orang punya sarung. Mungkin di mana nih? Di pulau tuh ya. Kagak ada apa-apaan, mau pakai sarung nggak ada, udah pindah mazhab boleh. Ya. Nah ini hadirin, pentingnya kita belajar 4 mazhab. Makanya saya kurang setuju kalau ada ustadz bilang begini, Ustadz kalau bisa jamaah jangan diajarin mazhab lain. Ya. Nah saya justru kasih tahu mazhab lain bukan untuk orang pindah mazhab, tapi win-win solution. Kalau nanti ada kejadian hal-hal yang kita nggak pengen, kita dapat keringanan begitu. Ya. Nah inilah rahmat. Ya. Coba kalau seandainya agama ya syariatnya cuman mazhabnya 1 doang, repot. Ya. Repot. Ya. Itu ya. Jadi ikhtilafu ummati rahmah. Nah ini ya. Nah ini menurut mazhab Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i begini, kalau orang nggak bisa baca Fatihah, maka dia paling minimal baca ayat Fatihah. Apa itu ayat Fatihah? Alhamdulillahirabbil alamin. Dah ajarin tuh orang, baca ntar alhamdulillahirabbil alamin aja udah. Itu aja diulang-ulang. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin sampai 7 kali. Karena kan 7 ayat. Ada lagi yang mengatakan kalau nggak bisa alhamdulillahirabbil alamin, cuma bisa alhamdu doang. Ya udah baca alhamdu seukuran kata-katanya, sejumlah kata-kata Fatihah. Ya. Alhamdu minimal bagian dari Fatihah begitu. Kata mazhab Syafi'i. Tapi kalau kata mazhab Imam Abu Hanifah nggak begitu. Cukup baca apaan aja zikir. Nah, ya. Karena Nabi nyontoinnya bacanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar.
Jadi kalau orang nggak bisa sholat membaca dengan sempurna, suruh baca itu. Nah, kapan nih ilmu diamalin? Apa kita yang ngamalin? Kan nggak mungkin. Kita dari kecil baca udah apa surat Al-Fatihah. Kapan ngamalinnya? Entar kalau kita punya teman, kebetulan teman kita mualaf, tuh bimbing dia, kita ajarin. Ya. Kebetulan mualafnya jam 11, jam setengah 12 dah, baru masuk Islam, masuk lohor, ajarin Fatihah sempet gak? Enggak. Udah, ente baca aja, alhamdulillah, alhamdulillah, bisa pastinya. Karena orang sekarang yang Kristen juga kalau ngomong bilangnya alhamdulillah. Dapat rezeki orang Cina di Tanah Abang, alhamdulillah. Dapat susah, astagfirullah. Bener gak? Bisa pasehan dia. Udah nggak ada lagi tuh astaga udah nggak ada tuh ya. Dulu masih ada tuh astaga, sekarang udah astagfirullah. Ya. Makanya kata Imam Nawawi nih dalam satu qaul, orang kalaupun dia itu pernah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, walaupun nggak diyakinin, ada kemungkinan masuk surga. Kan kalau orang syahadat biasanya kudu apa? Yakin dulu, udah yakin baru syahadat. Tapi ada satu qaul yang mengatakan orang dia nggak yakin nama Allah nih, tapi pernah bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu bisa kemungkinan masuk surga. Enak gak tuh? Gampang nggak masukin surga orang? Gampang. Ya. Maka kalau bisa hadirin kita ya ajak orang-orang Kristen. Gimana caranya biar dia bisa syahadat? Kan nggak mungkin kita talkin kan, ikutin gua ayo asyhadu, nggak mungkin. Ajak setelin lagunya Rehan kan gitu. Nasid. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Ikutin deh bareng-bareng nyanyi. Asyhadu alla, diikut nyanyi. Udah baca syahadat tuh. Islam luas, jangan dipersulit. Ya, sampai kemarin kita ngobrol atau diskusi ya. Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi ngobrol sama iblis, dialog, debat. Ya. Kata Syekh Sa'roni, kudu hati-hati sama setan sama iblis. Kenapa? Emang pinternya nggak ketolongan iblis. Ya. Suatu hari ini Sahal bin Abdullah debat sama iblis. Gimana debatnya? Ya. Ini iblis membawa satu ayat. Ini ayatnya saya cari ya. Ini dia. Dalam Al-Quran kata iblis, dia kata iblis nih ya. Pakai Quran ya, jangan salah ya. Baik-baik iblis. Inna wa rahmati wasi'at kulla syai, kata Allah. Kata iblis, wahai Sahal, ente kan alim nih. Nih kata Allah, sesungguhnya rahmatku itu mencakup segala sesuatu. Kulla syai, segala sesuatu. Dan aku wahai Sahal, Imam Sahal, aku merupakan bagian dari sesuatu itu. Berarti aku iblis dapat rahmat Allah. Bener gak omongan iblis? Rahmat Allah meliputi segalanya. Kulla syai, iblis syai bukan iblis. Syai'un, termasuk sesuatu. Imam Sahal geleng-geleng. Iya bener juga itu. Kata Imam Sahal, aneh bingung jawabnya. Iblis pinter banget dia. Tapi kemudian Imam Sahal merenung, terbetiklah jawaban di dalam pikirannya. Apa itu? Iblis baca ayatnya dipotong. Dia nggak terusin tuh ayat. Nih bahaya nih ya. Pokoknya yang suka motong-motong ayat turunannya iblis. Disembunyiin ayat setelahnya. Kemudian beliau mengatakan, ya iblis, baca ayat yang lengkap. Itu ada terusannya tuh. Ya. Apa terusannya wahai Imam Sahal? Ya. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna zakah walladzina hum biayatina yu'minun. Ya.
Jadi rahmatku itu meluas, mencakup segala sesuatu, dan aku akan menuliskan rahmat itu buat siapa? Orang yang bertakwa, orang yang menunaikan zakat, dan orang yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan kami. Jadi Allah sifatkan, Allah persempit maknanya, begitu kata Imam Sahal. Oh, iblis balas, Sahal, ane pikir ente pinter, ternyata ente goblok Sahal. Iblis nih yang ngomong. Apa kata iblis? Ya Sahal, kenapa ente mempersempit rahmat Allah? Rahmat Allah luas. Ya, yang mempersempit kan ente. Allah bilang luas, ngapa ente persempit rahmat Allah? Imam Sahal ya nggak bisa ngomong, bungkem, ditinggal begitu iblis. Kalah. Padahal Imam Sahal pada saat itu wali kutub di zamannya. Debat sama iblis, kalah. Ya, sallallahu alaihi Muhammad. Kata Syekh Saroni, maka jangan macam-macam sama iblis, jangan merasa aman dari tipu daya iblis. Orang pinter diganggu iblis, orang bodoh lebih-lebih lagi. Makanya kalau kita ngerasa pinter, jangan merasa aman dari iblis. Karena banyak orang pinter disesatkan sama iblis. Ada tuh di YouTube, saya nggak sebut namanya dah ya. Profesor Doktor, gelarnya Profesor Doktor. Sesat hadirin. Banyak gak? Ada yang bilang Al-Qari'ah. Tahu Al-Qari'ah artinya? Al-Qari'ah itu Pak, artinya seorang pembaca Quran perempuan. Jadi Al-Qari'ah wa ma'adraka mal Qari'ah itu artinya bukan hari kiamat. Tuh ya Allah. Orang pintar bukan? Dosen bukan? Guru bukan? Siapa yang sesatkan? Iblis. Ya, jadi kalau untuk nyesetin orang hadirin, kalau untuk kelas awam bukan iblis yang turun tangan, yang turun tangan kroco-kroconya. Untuk kelas ulama, wali kutub, langsung iblis yang turun tangan. Tuh contohnya tadi. Ya, maka suatu hari iblis menyamar jadi seorang santri. Ya, ada seorang wali kutub namanya Imam Junaid. Ini iblis nyamar jadi santri. Tiba-tiba nyantri. Imam Junaid ya ngelihat dia santri, ya udah disuruh ngaji. Tapi Imam Junaid subhanallah wali tahu. Ya, ini kata Imam Syaroni nih. Wali kutub tahu mana iblis, mana bukan. Ya. Sedangkan orang lain nggak tahu, itu keutamaannya wali kutub. Makanya ketika iblis nyamar jadi orang pas rapat di zaman Bani Quraisy, ketika orang-orang Quraisy pengen nyerang Nabi Muhammad pas pengen hijrah, kan ada iblis tuh yang ngasih saran, kalau bisa yang bunuh semua kaum aja, semua kabilah, biar kalau Bani Quraisy menyerang, lah semua kabilah nanti yang akan diserang. Itu yang ngasih saran siapa? Iblis. Tapi orang-orang Quraisy nggak ada yang kenal siapa itu orang. Tapi kalau wali kutub, Allah kasih tamyiz, dia bisa ngelihat mana orang, mana bukan. Nah ini Imam Junaid tahu dari awalnya nyantri, ini iblis tahu. Cuman dipura-pura kagak tahu. Dibiarin dia ngaji di situ. Tujuan apa? Iblis pengen godain Imam Junaid biar kalau udah deket, udah jadi murid dekatnya, aneh plesetin tuh Imam Junaid. Makanya hati-hati, banyak nih guru-guru kita, ulama-ulama kita, itu ring satunya ada iblisnya. Maaf ya, sekelas Habibana Rizik Syihab nggak mungkin tahu medsos. Sekelas Habib Umar nggak mungkin tahu medsos. Tapi ada orang-orang di sekeliling mereka nih yang suka ngasih tahu, Beb, ada yang jelekin ente, Beb, ada yang ngomongin ente di medsos, mana tuh gitu. Itu iblis tuh. Itu di ring satu banyak yang begitu. Makanya hati-hati. Ya. Jangan kena hasut. Nah ini Imam Junaid begitu tuh, pengen dihasut. Akhirnya sebulan nih iblis nyaru jadi santri, ikut ngaji, ikut sholat, ikut jamaah. Tuh iblis niat nih. Sampai udah sebulan diangkat jadi orang dalam, abdi dalam. Jadi khodim, tukang beresin lekar. Datang paling dulu, pulang paling belakangan. Diangkat lagi jadi orang dekatnya, tangan kanannya Imam Junaid. Oh, udah paling dekat dah nih. Di saat udah paling dekat dengan Imam Junaid, udah bisa masuk ke kamarnya, suatu hari temennya Imam Junaid datang, wali juga. Ketika datang mampir ke rumah Imam Junaid, dia penasaran, dia aneh. Melihat Imam Junaid punya murid jin. Punya murid jin dari bangsa jin. Iblis kan dari bangsa jin.
Kata temannya, ya Junet, ya Allah, ente emang kekurangan murid sampai jin ente jadiin murid begitu. Cuman nih, ini yang jin ini, yang iblis ini nggak tahu. Imam Junet udah tahu, nggak tahu. Ane juga tahu dari awal dia jin gitu. Si iblis kesel. Kenapa? Kenapa nggak dari awal ente bilang tahu? Kalau begitu ane nggak capek-capek jadi apa ya? Jadi murid. Udah pura-pura jadi santri, pura-pura beresin lekar, pura-pura sholat. Itu setan tukang tipu, ditipu ame Imam Junaid al-Baghdadi tuh. Jadi begitu, pokoknya hati-hati, berat hadirin ya. Makin tinggi makom kita, setannya juga makin tinggi ya. Semoga Allah selamatin kita, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah